Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Saya Siti Nurhalimah. Saya Tri Haryanti. Saya Indriawati Saya Purwokolidi Setiawan. akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Tri. Selamat siang, Bu Nur. Nah, Bu Tri, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah, saya juga sehat. Betul, Bu Tri akan melakukan coaching pada hari ini. Betul, Bu. Nanti saya akan melakukan sesi coaching terhadap Pak Purwoko. Sebelum melakukan coaching, bisa kita berdiskusi terlebih dahulu, Bu. Baik, Bu. Silahkan. Baiklah. Yang pertama akan saya mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk coaching hari ini. Saya akan mengamati coach dan coachee dan memberi penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Ibu jangan lupa tetap menerapkan prinsip coachingnya ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain ada 3 inti dalam coaching, diantaranya yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu. Sesi berdiskusi tentang rubrik sudah selesai, Bu. Pertanyaan saya, Bu Tri ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin membantu Bu Nur nanti membantu saya mengembangkan kompetensi dalam keterampilan coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, bagaimana Putri nanti yang saya ingin untuk saya amati? Nanti saya ingin Ibu mengamati cara saya berinteraksi dengan coachee, terutama dalam hal kehadiran penuh, Bu. Terus apa saja indikator ketercapaian menunjukkan bahwa kompetensi kehadiran penuh tercapai? Indikator dari ini bisa tercapai jika nanti saya bisa menanggapi secara bebas dari judgement, asumsi, dan juga asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coachee, selalu mengajukan pertanyaan terbuka, dan berhasil dari mendengarkan. Baik, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa sudah memiliki keterampilan dasar yang baik, Bu, dalam melakukan coaching. Namun ada ruang untuk perbaikan dalam hal menciptakan dialog yang lebih berfokus dengan perkembangan coaching, Bu. Terkadang saya merasa belum cukup sabar dalam mendengarkan hingga coaching menentukan jawabannya sendiri, Bu. Dan seringkali saya cenderung langsung memberikan solusi. Padahal saya berharap bisa memperkuat keterampilan ini, Bu. Baik, apa harapan dari observasi yang akan dilakukan bersama ini? Harapan saya dari observasi ini kita dapat wawasan yang lebih jauh tentang aspek mana yang masih perlu saya tingkatkan, terutama dalam hal mendengarkan, dan mendorong kemampuan coachee untuk lebih mandiri dalam proses berpikirnya, Bu. Selain itu, saya juga ingin mendapatkan masukan tentang gaya komunikasi saya. Apakah sudah cukup mendorong atau perlu disesuaikan lagi dengan lebih memberdayakan coachee, Bu? Baik, semua itu akan saya catat pada lembar penilaian supervisi.
Silakan Bu Tri melanjutkan pada sesi coaching ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Purwoko. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya sehat Bu. Namun hari ini saya sedikit ada masalah Bu. Oh begitu, kira-kira apa ada hal yang ingin Bapak sampaikan ya? Begini Bu, ceritanya seperti ini. Jadi pada saat pelajaran ada siswa saya yang kurang fokus. Itu pada saat pelajaran kadang siswa saya itu mengamun dan tidak pernah memperhatikan pada saat saya belajar. Ya memang tidak satu kasih Bu, tapi beberapa anak itu yang tidak fokus membuat saya berpikir ini anak kenapa ya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari mereka sehingga menjadikan mereka tidak fokus Bu. Wah Pak Pur ini sangat memperhatikan peserta didiknya ya, bagus sekali Pak. Anak-anak itu kurang fokusnya, kira-kira kenapa ya Pak? Kalau saya perhatikan Bu, anak yang melarang itu ketika saya menjelaskan jadi tidak memperhatikan saya yang mengajar, kepalanya itu ditaruh di atas meja, seperti lemes gitu loh Bu. Melihat dan memperhatikan anak itu membuat saya kasihan, ini anak kenapa ya? Kalau menurut pengamatan Pak Pur sendiri, kira-kira anak tersebut itu tidak bersemangat dalam belajar karena faktor apa ya Pak? Nah itu masalahnya Bu. Saya juga sedang mencari tahu sebabnya. Apa ya anak itu kurang bersemangat dalam belajar? Murid yang kurang bersemangat dalam belajar itu sangat mengambil perhatian saya, menjadikan saya ingin mencari tahu latar belakangnya. Mengapa kok anak tersebut seperti itu? Semoga dengan saya bisa bercerita dengan Putri, saya dapat menemukan akar penyebab itu. Baik Pak, silakan Pak Pur ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Bapak jalankan dari sejumlah siswa dalam satu kelas tersebut, responnya itu bagaimana Pak? Gitu, begini Bu, setelah saya menyelidiki, saya menanyakan kepada anaknya, katanya dia itu belum sarapan dari rumah Bu. Katanya kalau pagi itu orang tuanya pergi ke sawah, orang tuanya itu tidak sempat membuat sarapan. Nah sampai di sini saya baru paham kenapa kok anak tersebut tidak bersemangat. Jika kita ibaratkan saya sendiri ya Bu, kalau saya belum sarapan pada saat mengajar saya pasti kurang bersemangat. Nah, apalagi ini anak Bu, mereka bergeraknya lebih banyak, pasti akan membutuhkan asupan nutrisi yang lebih banyak pula. Ya terbayanglah kalau setiap hari tidak pernah sarapan, pastilah anak tersebut lemas Bu. Oh begitu ya Pak. Lantas keadaan seperti apa setiap hari atau hari-hari tertentu saja Pak? Lebih seringnya seperti itu Bu. Kadang kalau saya lihat itu dalam seminggu itu mungkin sampai 5 kali ya Bu. Kalau untuk semangatnya mungkin dia hanya sekali Bu. Jadi lebih banyak melamunnya. Kepalanya lebih sering ditaruh di atas meja dan seperti pikirannya itu sudah memikirkan bagaimana cara istirahat. Apalagi kalau sudah mendengar bel, pasti dia ingin ke kantin Bu. Jajan. Jadi melihatnya kasihan Bu, bukan saya marah atau bagaimana begitu ya Bu. Oke Pak, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya Pak? Begitulah Bu. Jadi kebutuhan dasar yang pertama mungkin kebutuhan untuk yang bertahan hidup ya Bu, alias makan dan minum itu kurang terpenuhi atau tercukupi. Setiap pagi anak tersebut yang dipikirkan itu hanya mau kantin dan mau beli jajan. Saya jadi tercerahkan karena sudah tahu latar belakang siswa tersebut mengapa tidak fokus. Inginnya dari obrolan ini saya ingin mencari solusinya Bu. Wah Pak Pur itu sangat perhatian ya kepada murid-muridnya. Ya, Sekarang berarti Pak Pur sudah tahu ya penyebab kurang fokusnya anak tadi. iya Bu, saya paham kenapa anak tersebut tidak fokus. Yang dipikirkan itu hanya ke kantin dan ingin cepat-cepat istirahat dan ingin cepat-cepat beli jajan. Karena mungkin perasaannya karena apa ya Bu? Karena saya mengajar kelas 2, jadi sangat kelihatan ekspresi anak di kelas itu.
tidak bisa menyembunyikan ekspresinya jika merasa sesuatu. Beda dengan kelas yang tinggi. Kalau kelas 6 mungkin bisa lah menunggu sampai jam istirahat untuk berusaha fokus kalau mereka itu lapar. Baiklah Pak, jadi apa nih yang ingin Pak Pur lakukan untuk kedepannya biar anak itu bisa kembali fokus Pak? Saya punya rencana ke depan Bu. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua si anak tersebut Bu, agar sebelum berangkat ke sawah setidaknya menyiapkan sarapan dulu untuk si anak itu. Jadi nanti rencana awalnya itu saya akan membuat suatu undangan kepada orang tua tersebut untuk datang ke sekolah menemui saya sebagai wali kelas agar saya dapat menggali lebih jauh latar belakang hal tersebut. Jadi nantinya tidak salah apabila saya akan mencari solusi tersebut. Wah, bagus sekali rencana dari Pak Pur. Kira-kira siapa nih yang menjadi prioritas utama Pak Pur nantinya? Prioritas utamanya saya ingin anak tersebut pada saat saya mengajar bisa difokus dalam menerima pelajaran saya, karena kasihan loh Bu jika dibiarkan terus selain tidak fokus dalam belajar, terkait dengan kesehatan itu juga nanti akan tidak baik sekali Bu. Takut nanti kalau lambungnya luka, bahkan nanti malah terjadi sakit demam. Kan untuk kedepannya mungkin tidak baik ya Bu. Jika dibiarkan terus maka akan tambah parah dan harus mendapatkan perawatan medis, dan nanti malah akan timbul masalah yang baru yang akan saya alami. Bagus sekali Pak Pur. Sudah sepenuh hati menjiwai peran sebagai orang tua kedua di sekolah. Saya salut dengan Pak Pur. Lalu adakah hal lain yang mungkin akan Pak Pur lakukan terkait masalah ini Pak? Ada Bu, selain saya koordinasi dengan orang tua siswa itu, mungkin saya akan berusaha berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setidaknya dari sekolah itu mengumpulkan wali murid, kemudian memberikan solusi kepada wali murid, karena terkait dengan siswa yang belum sarapan itu ternyata tidak hanya di kelas saya saja Bu, tapi juga di kelas lain. Jadi bagus itu Pak, berkolaborasi berarti ya Pak bersama Betul. kepala sekolah. Betul. Selanjutnya menurut Pak Pur lagi nih, apakah masih ada yang lain yang mau diajak untuk koordinasi Pak? Iya Bu, ada Bu. Saya selain kepada kepala sekolah, saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi semua warga sekolah harus terlibat Bu, agar masalah ini tidak berlarut-larut, karena kasihan Bu anak-anak kita. Di saat anak-anak lainnya ceria dan semangat belajar, nah anak ini yang tidak sarapan nanti malah kondisinya akan lemas, kemudian tidak gairah untuk bergerak. Menurut saya nanti juga kesehatannya sangat dipertaruhkan Bu. Selain tidak fokus belajar, saya juga takut nanti mereka akan terkena penyakit lambung seperti itu. Keren nih Pak Pur, setulus hati melayani anak negeri. Saya jadi terinspirasi dari Pak Pur agar memberikan perhatian penuh kepada para peserta didik kita. Nah, Pak Pur, dari hasil diskusi kita kali ini, gambaran komitmen apa yang bisa Bapak lakukan agar fokus siswa itu bisa kembali Pak? Saya akan mencoba terus setiap hari mengingatkan anak-anak tersebut untuk selalu sarapan pagi, dan saya akan berkomitmen untuk membagikan atau menginfokan info pada malam hari melalui WA grup kepada orang tua agar paginya menyiapkan makanan untuk anak-anak. Sesibuk apapun orang tua, anak-anak menjadi prioritas yang utama untuk kesehatan mereka. Betul sekali Pak Pur. Kesehatan memang hal yang penting ya, yang harus kita jaga untuk anak-anak kita. Oke deh, semoga berhasil ya Pak Pur. Nah sampai di sini saja. Apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Pur diskusikan lagi bersama saya? Sementara cukup Bu, saya sudah lega ini Bu bisa ngobrol, bertemu dengan Putri, masalahnya sudah ketemu dan solusinya juga ada sedikit pencerahan Ibu. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak, Iya. saya ikut senang mendengarnya nih. Baiklah Pak Pur, jika dirasa cukup, ke depan kalau misalkan Pak Pur ada hal yang ingin didiskusikan lagi,
jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, Siap, Pak. Bu. Makasih Putri atas bantuannya, Bu. Sama-sama, Pak Pur. Salam, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Putri, setelah menjalani sesi tadi, bagaimana Putri menilai perform coaching yang baru saja dilakukan? Menurut saya, performa saya sudah cukup baik, Bu. Alur tirta sudah saya penuhi, meskipun masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, Bu. Oke, apa yang membuat Putri menilai demikian? Saya merasa sudah bisa menyimak dengan baik, Bu. Tetapi mungkin ada beberapa momen di mana saya itu kurang memberikan perhatian penuh kepada coaching. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Baik, Bu, silahkan. Saya mengamati tadi saat Putri memberikan tanggapan kepada Pak Pur Wokos. Setelah mendengarkan pendapat Pak Pur, Putri melakukan parafrase dengan sangat baik. Itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Terima kasih, Bu, saya senang mendengarnya. Bagaimana pendapat Putri mendengar ini? Saya merasa hal tersebut memang bagian yang saya fokuskan selama ini, Bu. Ya, namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang bisa dikembangkan ya Bu. Misalnya tadi saat Koci mengalami kebuntuan dalam menjawab, saya mengamati Putri sedikit memberikan solusi. Kalau merujuk ke standar, sebaiknya kita lebih banyak memberikan ruang bagi Koci untuk menemukan jawabannya sendiri. Bagaimana pendapat Putri? Saya setuju sekali, Bu. Sepertinya tadi saya terlalu cepat mengambil alih percakapan. Padahal coaching bisa diarahkan dengan pertanyaan yang lebih lanjut, Bu. Ya, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan akan Putri lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Saya akan lebih berfokus untuk memberikan coaching lebih banyak ruang berpikir untuk bisa berbicara dan mengembangkan jawaban mereka sendiri sebelum saya memberikan tanggapan, Bu. Baik, terima kasih, bagus sekali. Kira-kira kapan ya Bu, Putri akan berencana untuk memulai penerapan ini, dan adakah orang lain yang bisa mendukung proses ini? Saya akan mulai pada sesi coaching minggu depan, Bu. Saya juga akan berdiskusi bersama rekan sejawat untuk mendapatkan masukan lebih lanjut. Baik, hasil pengamatan ini akan saya catat dalam forum supervisi akademik ya Bu, agar bisa kita memantau perkembangannya. Sebagai penutup, apa yang Putri dapat dari proses ini? Saya bisa lebih memahami area yang perlu saya perbaiki, Bu, dan rencana tindak lanjut yang konkret untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif saya. Baik, luar biasa ya Bu. Saya senang melihat kesadaran dan komitmen Anda untuk terus berkembang. Semoga sukses untuk langkah-langkah selanjutnya. Amin, terima kasih banyak Bu Nur. Baik, saya akhiri dulu percakapan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.